A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ustadz Abdul Hakim sebagai pemandu program Islam Kafah pada malam hari ini, para hadirin peserta program webinar yang sekarang sedang dan sudah hadir, dan tentunya nanti insya Allah bagi yang download rekamannya nanti juga saya sampaikan salam serta harapan bahwa program ini bisa bermanfaat bagi kita umat Islam di dalam menghadapi kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Saudara sekalian, saya ingin kembali lagi memberikan pengulangan bahwa Syarikat Islam Politik yang disingkat SIP, Syarikat Islam Politik, itu mengembangkan program ini, yaitu program pembelajaran intisari Islam Politik. Program pembelajaran intisari Islam Politik dengan harapan bahwa berislamnya umat Islam ini, bukan Islam politik, maaf, program pembelajaran Islam Kafah, pembelajaran Islam Kafah, dengan harapan bahwa umat Islam di dalam berislamnya itu bisa utuh, bisa lengkap, tidak sepotong atau sepenggal. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala kita itu berislam harus lengkap, harus utuh. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berislam itu secara lengkap, utuh. Jadi bukan beberapa aspek saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkehidupan internasional. Itu semua harus mengacu kepada tuntunan Islam dan memanfaatkan apa yang kita punyai untuk berislam secara kafah itu. Ini adalah inti dari program SIP yang berjudul Islam Kafah. Di dalam isi program ini sudah berkali-kali ditayangkan, ada 5 materi yang harus difahami. Nomor 1 adalah masalah keimanan. Masalah keimanan, karena keimanan ini kunci. Berislam itu startnya atau awalnya harus dari keimanan. Kalau berislam membuang aspek akidah, maka otomatis berislamnya itu kehilangan inti sari dari keislamannya. Jadi berislam itu nomor 1 adalah keimanan, tauhid, akidah. Itu harus tertanam di dalam hati nurani kita.
Itu disampaikan pada sesi 1, 2, dan 3. Saudara silakan mendownload atau mengunggah atau bukan mengunggah, mengunduh. Nah, gitu ya. Mengunduh rekaman-rekaman dari program SIP di dalam YouTube. Dalam YouTube di dalam YouTube channelnya Syarikat Islam Politik. Saudara bisa lihat di dalam channel itu ada logo SIP dan kemudian saudara bisa centang, kemudian saudara bisa melihat itu semua program yang sudah ditayangkan oleh SIP, program online-nya. Nah, jadi ini adalah yang kelima. Jadi yang 1, 2, 3 itu dibicarakan dengan mendalam, mendasar, dan luas tentang masalah tauhid, keimanan, tauhid, ya. Dan itu yang tidak boleh diabaikan. Itu kunci. Islam itu startnya di situ. Setelah orang itu beriman, yang kedua tuntunan Islam itu adalah dia harus memahami tuntunan dari Allah dan melaksanakan. Nah, disinilah kemudian kita paham bahwa tuntunan Allah itu tidak hanya satu, tapi bermacam-macam kelompok. Tuntunan Allah terdiri dari pertama masalah personal, masalah pribadi. Yang seperti sekarang ini, kalau kita bicara ibadah mahdhah itu pribadi. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah akhlakul karimah. Yang ketiga kita bicara tentang masalah berkeluarga. Yang keempat kita bicara mengenai berorganisasi. Yang kelima kita bicara mengenai masalah berbangsa, bernegara, berpolitik. Jadi ada 5 kajian yang diajarkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan nanti akan dijabarkan satu persatu oleh program Islam Kafah ini. Diharapkan saudara bisa mengikuti secara teratur supaya mendapatkan informasi yang utuh. Walaupun misalnya tiba-tiba ada yang bolong, saudara bisa mengakses YouTube ya untuk Islam Kafah dari channel Syarikat Islam Politik. Pada yang keempat, sesi yang keempat, Ustadz Hakim Sabtu yang lalu itu memberikan panjang lebar ceramah mengenai masalah ibadah mahdhah, ibadah ritual, hablum minallah yang terkait dengan masalah sholat. Sholat ini nomor 1 di dalam Islam, harus difahami oleh semua orang Islam. Dan Sabtu yang lalu Ustadz Hakim sudah memberikan materi tentang masalah sholat. Silakan juga dilihat rekamannya di YouTube. Nah, malam ini Ustadz Hakim membicarakan tentang ibadah mahdhah di luar sholat yang terdiri dari, yang diutamakan di sini adalah puasa, zakat, dan haji. Puasa, zakat, dan haji. Jadi nanti Ustadz Hakim akan membicarakan tentang puasa, zakat, dan haji. Puasanya insya Allah lusa, beberapa hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Jadi tetap pas ini bisa dibicarakan tentang masalah puasa. Zakat yang juga sering dikeluarkan di bulan Ramadan oleh umat Islam juga pas nanti dibicarakan oleh Ustadz Hakim. Sedangkan haji serta umroh, kalau zaman dulu sebelum ada COVID, orang berbondong-bondong umroh juga di bulan Ramadan. Jadi ini juga bagian dari nanti kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hakim. Ini sesi yang kelima. Sesi yang keenam Sabtu yang akan datang, masih Ustadz Hakim akan membicarakan tentang masalah kunci-kunci dari akhlakul karimah. Orang yang bagus perilakunya itu kunci-kuncinya apa? Itu adalah akhlakul karimah. Kunci-kunci untuk mempunyai akhlak yang mulia.
Itu yang nanti akan dibicarakan Sabtu depan. Saya kira ini catatan saya untuk mengantarkan pada pengajian pada malam hari ini, supaya saudara tidak kehilangan orientasi. Bagaimana SIP mendesain, membuat rancangan untuk pembelajaran intisari Islam Kafah ini, supaya para peserta webinar dan para umat yang nanti mengunduh ya rekamannya bisa memahami mengapa susunannya seperti itu. Sekali lagi saya katakan, nomor satu berislam itu imannya harus benar. Nomor satu. Dan itu sudah dibahas secara mendalam. Nomor dua, orang Islam itu harus taat pada tuntunan Allah. Itu dia akan mendapatkan sanksi serius dari Allah. Dan yang ketiga, nah tentunya nanti kita bicarakan satu persatu, apalagi yang lain, yaitu yang saya sebutkan di dalam waktu kita bicara keimanan itu adalah bahwa harus ada perasaan tawakal, perasaan menyerahkan diri kepada ketentuan Allah setelah berusaha keras. Itu yang ketiga. Jadi berislam itu intinya adalah iman yang benar. Yang kedua adalah taat kepada tuntunan Allah secara lengkap. Dan yang ketiga menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya setelah berusaha keras dalam bentuk tawakal dan bersyukur. Saudara sekalian, mari kita dengarkan sekarang Ustaz Hakim. Materi pada hari ini adalah mengenai masalah ibadah mahdho, ibadah personal, khususnya masalah puasa, zakat, dan haji, dan lain-lain. Nanti sudah bisa bertanya tentang yang lain, boleh, nggak ada masalah. Demikian pengantar saya, silakan Ustaz Hakim memulai kajiannya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian. Monggo silakan Ustaz Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah fi kitab karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Kita awali pengajian ini dengan bersyukur kepada Allah. Kendati pandemi belum akhir, tapi alhamdulillah kita semua sehat walafiat, dan dengan itu kita dapat menjalankan kewajiban kita sehari-hari, baik kewajiban hablum minallah maupun kewajiban hablum minannas. Mari kita selalu merawat
aktivitas apapun agar bernilai ibadah. Esensi hidup tuh sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56 sudah jelas betapa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menunaikan kewajiban mengabdi, menghamba, beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagi kita yang mengapresiasi statement Allah dalam Al-Quran tentang tujuan penciptaan, maka kita menyambutnya dengan ikrar. Dan ikrar ini wajib kita ulang paling tidak sehari semalam itu 7 kali. Dalam kalimat ya kenabu wa ya kantain. Hanya padamu kami mengabdi, menghamba. Kata iya karena itu saya tidak bisa menerima kalau hanya diterjemahkan dengan menyembah. Karena dalam termin ibadah Hindu, ajaran Hindu, menyembah itu kepada dewa, mempersembahkan sesuatu kepada dewa. Tentu tidak sepantasnya kita umat Islam menyamakan ibadah dalam termin Islam itu dengan aktivitas sembahyang sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Saya lebih memahami kata ibadah itu maknanya adalah mengabdi, menghamba, tunduk taat, berserah diri sepenuhnya kepada sunnatullah, pada kehendaknya. Karena itu dalam pemahaman saya ibadah itu memiliki sejumlah prinsip. Yang pertama, ibadah itu harus ada statement dari Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu kalau kita memahami peribadatan dalam maka ketentuan ibadah itu wajib jika ada perintah. Dan karena itu menjadi haram jika tidak perintah. Nah, yang kedua, ibadah itu sebenarnya aktivitas apapun jika ingin masuk dalam kategori aktivitas bernilai ibadah, maka mutlak harus ada tuntunannya. Apalagi jika itu masih dalam kategori ibadah mahdhah, ibadah khas. Seperti ibadah yang terangkum dalam rukun Islam. Sholat, puasa, zakat, haji. Jelas. Ibadah dua, ibadah mahdhah sekalipun, maka ada prinsip aturan yang harus dipedomani. Tidak boleh kita kemudian seenaknya menentukan aturannya. Meskipun ibadah yang ruangnya masuk aktivitas muamalah, ada ketentuan yang
orang-orang beriman itu diberi kelonggaran. Misalnya jika kita tidak melakukan aktivitas ekonomi, maka prinsipnya jelas. Misalnya harus melakukan aktivitas ekonomi yang halal. Dilarang melakukan aktivitas yang kategorinya masuk hukum haram misalnya. Demikian juga barang-barang yang masuk dalam materi ekonomis, maka itu juga harus dilakukan, harus jelas tidak masuk ke dalam kategori materi yang haram, yang najis, yang masuk kategori riba misalnya. Nah, kembali kepada prinsip ibadah, maka dalam Islam ibadah itu mutlak harus ada pedoman. Nah, kita telah memiliki pedoman beribadah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis tawatir. Ya, ini hadis-hadis yang jelas rangkaian hadisnya sambung kepada Rasulullah SAW dan masuk dalam ketentuan ijma ulama misalnya, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran tentu. Kemudian prinsip ibadah yang lain, aktivitas ibadah dalam itu harus ada contoh, ada usaha, ada keteladanan dari pribadi yang memang diberi aman mandat untuk menyampaikan si ibadah itu. Dalam hal ini itu Rasulullah SAW. Itulah sebenarnya maka Al-Quran menegaskan betapa Allah mengutus Rasulullah SAW itu adalah untuk diteladani. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan karena itu kita tidak boleh meneladani ibadah-ibadah mahdhah apalagi hanya menurut kaidah yang dibuat meskipun oleh ulama sekalipun. Karena ibadah mahdhah itu Nabi pun tidak menentukan sendiri kaidah-kaidahnya. Sepenuhnya dasar wahyu. Jadi bukan hasil rekayasa Rasulullah SAW, bukan. Dan karena itu ketika umat Islam ini wajib menjalankan aktivitas ibadah, khususnya ibadah mahdhah, maka sepenuhnya dia harus meneladani bagaimana Rasulullah SAW menjalankan aktivitas ibadah itu. Dalam hal sholat misalnya, Rasulullah SAW sudah menuliskan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka di luar itu kita perlu hati-hati. Dan saya kira ibadah yang lain seperti puasa, berzakat, berhaji, maka tidak ada ruang bagi siapapun untuk merekayasa kaidah-kaidahnya. Karena hanya Nabi yang diberi kewenangan untuk beri contoh, menunjukkan syariatnya. Dan itu atas dasar ketentuan wahyu. Tidak mengikuti selera Nabi. Kemudian yang penting pahami pula adalah ibadah itu tidak berdiri sendiri. Ibadah mahdhah itu sesungguhnya bukan ibadah
ritual ansar, bukan. Dalam Islam itu antara ibadah hablum minallah dan hablum minannas tidak terpisahkan. Karena itu ibadah Allah yang semata-mata dilakukan sebagai aktivitas ritual, maka itu adalah ibadah yang lebih menunjukkan ego. Nah, dalam Islam kita Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberi tuntunan seperti itu. Karena antara ibadah hablullah dan hablun nas itu tidak bisa dipisahkan. Jika kita hanya menjalankan ibadah ritual yang pisah dengan ibadah sosial, maka itu sesungguhnya menggambarkan betapa kita ingin surga sendiri. Demikian terus. Banyak Al-Quran yang dikatakan ibadah pada prinsipnya adalah ibadah yang mengutamakan kejamaahan, bukan ibadah yang fardiyah individual, kecuali untuk ibadah-ibadah tertentu, sholat malam dan sebagainya. Tapi untuk ibadah mudhah, sholat 5 waktu misalnya, berpuasa, maka Islam lebih menegaskan bahwa yang lebih utama ibadah-ibadah itu hendaknya ditunaikan secara jamaah. Al-Quran akan kita menjaga kejamaahan sejelas. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Saya kira itu ayat muhkamat yang maknanya umum, berlaku pada seluruh kehidupan. Tidak hanya ibadah ritual, ibadah bahkan aktivitas apapun yang diharapkan memiliki dua sisi. Yang pertama, ibadah itu benar dan memberi manfaat bagi sebanyak-banyak manfaat baik di dunia maupun lebih di akhirat, maka yang lebih afdal ibadah itu ditunaikan secara berjamaah. Jika ibadah itu ditunaikan secara berjamaah, bagaimana perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka penting untuk kita sadar betapa di dalamnya pasti ada manajemen, ada leadership. Dan karena itu, ibadah sekalipun akan lebih utama manakala ditunaikan secara berjamaah dan otomatis tentu dalamnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Dan prinsip kepemimpinan itu sesungguhnya tidak hanya ditunjukkan ketika kita menunaikan ibadah montosi, sholat. Tidak. Seluruh aktivitas ibadah dalam Islam itu sesungguhnya tidak kemudian jalan sendiri, meskipun Rasulullah SAW juga memberi keleluasaan dalam hal ibadah tertentu, terutama ibadah sunnah, maka kita memang disunahkan, diizinkan untuk menunaikan diri, sholat duha, sholat sholat qiyamul lail misalnya, maka kita boleh. Puasa pun jika itu puasa sunnah, maka kita tidak masalah mau puasa Senin Kamis, puasa 3 hari tengah bulan Komariah, puasa Daud. Tapi ketika kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka puasa harus berjamaah dan di bulan yang sama serta mengikuti aturan-aturan yang sama standar. Kita tidak diizinkan melakukan rekayasa aturan ibadah puasa. Begitu pula ibadah yang terkait dengan zakat, haji, semuanya ada prinsip yang mengikat, di antaranya ibadah itu alhamdulillah jika ditunaikan secara jamaah. Saya kira ini juga
perintah dalam Al-Quran secara surat dan secara tersirat agar kehidupan orang iman itu selalu ditunaikan secara berjamaah. Saya ingat betapa ayat-ayat tertentu yang dituju pada orang beriman, maka pesannya selalu pesan kebersamaan. Jadi tidak hanya untuk satu pribadi orang iman. 92 ayat dalam Al-Quran itu yang dimulai dengan kalimat ya alladzina amanu, itu maknanya adalah makna kebersamaan, kejamaah. Ketika pesan itu tidak dipahami, maka kita melihat faktanya sekarang umat Islam begitu banyak tercerai-berai. Kejamaahan yang terpimpin itu adalah salah satu prinsip kehidupan umat Islam ketika menjalankan kewajiban ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Nah, maaf saya memahami itu atas dasar nas Al-Quran maupun hadis-hadis mutawatir. Dalam surat Al-Ahzab sendiri kita diingatkan dalam pesan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum yanum mars. Itu maknanya adalah makna betapa kita ini diperintahkan hidup secara berjamaah seperti bangun yang kokoh. Dan mengapa umat Islam hari ini mudah tercerai-berai? Ya, saya satu faktor penyebabnya karena umat Islam banyak yang tidak memahami prinsip ibadah itu sebagai seruan perintah untuk kita tunaikan secara berjamaah, secara terpimpin. Mengapa Rasulullah SAW mengingatkan sholat berjamaah itu lebih utama, puasa secara sama-sama lebih utama, berzakat bersama lebih utama. Saya kira posisi dari amaliyah berjamaah itu sudah pasti lebih dahsyat, lebih besar. Dan karena ketika perintah untuk menunaikan ibadah secara berjamaah terpimpin, khususnya ibadah mahdhah, bahkan ibadah ghairu mahdhah, tidak lain karena tidak semata-mata nilai pahalanya yang berlipat ganda, tapi itu berdampak bagi ikhtiar untuk meneguhkan umat Islam yang digambarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Semestinya umat Islam ini dalam satu ikatan yang kokoh. Ketika Al-Quran menekan wal takum minkum yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu saya kira ada kaitannya dengan perintah agar ibadah-ibadah kita ini ditunaikan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Kemudian ibadah yang ditunaikan ini bukan semata-mata ibadah seperti yang oleh sebagian umat Islam ditunaikan karena dia ingin meraih sukses dia, lulus ujian, naik pangkat, dapat kedudukan. Seakan-akan apa yang menjadi targetnya hanya semata-mata dunia.
Dan itu tidak ada dalam Islam. Islam itu memerintah kita beribadah justru untuk meraih keselamatan, kemuliaan, sukses dunia dan akhirat. Dan akhirat itu bahkan lebih utama. Meskipun tentu saja Allah memerintahkan dunia ini wasiat untuk meraih akhirat. Dan karena itu kita ada yang mengingatkan kita wabagi fiha atakallah darah walatan sasibakan dunia wa ahsin ka ahsanallah ilaik wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini saya kira untuk mengingatkan kepada kita bahwa seluruh aktivitas ibadah itu target akhirnya ada akhirat. Tentu untuk merakhirat maka kita harus memanfaatkan dunia dengan kaidah dan tuntunan yang telah diuraikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah. Dan perintah ketaatan itu saya kira berulang-ulang disebut dalam Al-Quran, misalnya dalam kalimat atiullah wa atiur rasul. Itu prinsip ketaatan yang tidak bisa dipisahkan. Ketaatan kita kepada Allah itu sekaligus juga mewajibkan kita untuk taat kepada Rasulnya. Nah, berikutnya prinsip beribadah Islam itu karenanya mutlak ibadah harus ditunaikan dengan ilmu, bukan dengan dalam bahasa Jawa carpe diem. Ya, semuanya merekayasa diri. Saya kira aktivitas yang diharapkan bernilai bahkan mutlak Al-Quran dan hadis mutawatir itu harus dijadikan sebagai tuntunan. Di samping tentu saja kita harus memanfaatkan sains dan teknologi karena itu memang tidak bisa disahkan. Al-Quran dalam ayat 36 itu diantaranya menegaskan bahwa seluruh amalan aktivitas apapun itu mutlak harus menggunakan ilmu. Wala takfu ma laika bihi ilm innasam al-basara wal ad kullu ulaika kan anhu mas'ula. Ada banyak saya kira ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan betapa Islam itu memang agama ilmiah. Maksudnya ada agama yang dasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan. Baik ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau ilmu kauniyah yang melahirkan prinsip sains dan teknologi. Itulah sebab maka umat Islam adalah agama satu-satunya kalau kita mempelajari agama-agama membanding dengan agama yang lain. Jadi Islam itu adalah agama satu-satunya yang bukan hanya mendorong tetapi memerintahkan. Bukan hanya memotivasi, tapi ada instruksi jelas agar umat Islam meraih prestasi keilmuan. Ilmu-ilmu yang memberi tuntunan kepada kita bagaimana menjadikan hidup ini sebagai ladang idah yang benar. Dan karena itu selalu kita diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan utama dalam menjalankan aktivitas kehidupan agar aktivitas kehidupan itu bernilai ibadah.
Dan saya kira kita semua memahami betapa kualitas keilmuan itu akan menentukan kualitas kehidupan seseorang dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Artinya ketika kualitas hidup kita dilandaskan pada ilmu yang benar, maka kualitas ibadah itu tidak hanya akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di dunia, bahkan yang lebih penting lagi adalah akan memberi manfaat di kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, jika kita memahami prinsip-prinsip ibadah dalam Islam, maka jelaslah sebenarnya tidak ibadah mahdhah yang ketentuannya sudah standar misalnya, tapi prinsip-prinsip ibadah yang lain pun sesungguhnya Islam memerintahkan agar kita memperhatikan ketentuan-ketentuan syar'i. Karena prinsip-prinsip syar'i itu harus selalu menjadi basis sekaligus mewarnai sejak dari kita memulai aktivitas sampai kita mengakhiri aktivitas, bahkan buah manis dari aktivitas itu pasti akan dirasakan. Seperti misalnya sholat. Jika sholat hanya didasar pada pendekatan fikih seperti selama ini, maka fikih itu akan demikian beragam. Dan karena itu kita harus hati-hati. Sebagai contoh misalnya sholat. Sholat itu harus kita lakukan atas dasar tiga tahap. Pertama sebelum sholat, yang kedua selama sholat, dan yang ketiga sudah sholat. Sebelum sholat ya tentu nanti kita harus perhatikan syarat-syarat yang harus kita tunaikan, seperti kita harus berwudu dahulu, harus dalam keadaan suci, harus menutup aurat, dan sebagainya. Selama sholat kita harus memperhatikan penuhnya gerakan sholat, bacaan sholat, niat sholat, dan sebagainya. Sesudah sholat, saya kira kita harus perhatikan bukan saja zikir dan doa-doa setelah sholat, tapi yang lebih penting adalah apa buah manis dari ibadah itu bagi kehidupan, bagi pembentukan akhlak, bagi kehidupan sosial, dan yang lebih utama lagi adalah buah manis di akhirat, saya kira. Sebab ibadah-ibadah dasar itu tidak hanya diharapkan manisnya untuk kehidupan kita di dunia, yang lebih penting lagi adalah untuk kehidupan kita di akhirat. Sekali lagi, jika target akhirnya adalah kehidupan akhirat, itu bukan kemudian kita akan mengabaikan amanat-amanat kehidupan kita di dunia. Sebab kehidupan akhirat itu hanya bisa kita raih ketika kita mampu menjalankan amanat kehidupan di dunia. Nah, untuk sebagai contoh ibadah mahdhah seperti puasa, maka puasa sepenuhnya selain perintah, kita juga harus meladani bagaimana puasa yang benar. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontoh. Ketika Al-Quran memerintahkan kita berzakat misalnya, maka berzakat itu pun tidak boleh menurut selera kita. Sudah ada ketentuan bagaimana zakat fitrah, zakat mal itu harus ditunaikan. Zakat mal misalnya. Zakat mal itu punya prinsip yang pertama prinsip nisab dan prinsip haul. Prinsip nisab itu menyatakan nilai zakat itu harus mencukupi jumlahnya. Bukan hanya mencukupi jumlahnya
eh, untuk kejangan. Zakat mal itu prinsipnya adalah harta yang di luar kebutuhan kita. Kalau ternyata hal itu masih kita butuh, maka tidak kewajiban bagi kita untuk menunaikannya bentuk zakat mal. Jika zakat itu sekalipun nisabnya mencukupi, tapi ternyata rentang waktu haulnya tidak mencukupi, maka belum ada kewajiban untuk mengeluarkan. Karena kewajibannya adalah prinsip nisab dan haul itu harus diperhatikan. Nah, karena itu polemik tentang zakat profesi itu saya kira harus memperhatikan adakah zakat profesi itu mencukupi dari sisi haul dan nisab. Jangan sampai ada keharusan misalnya entah dari pemerintah, dari swasta, dari sisi manapun untuk mengeluarkan zakat profesi. Sementara yang wajib dipenuhi, yakni kebutuhan yang semestinya harus dipenuhi justru kita abaikan dan kita memprioritaskan untuk membayar zakat itu, padahal semestinya zakat dikeluarkan ketika nilai zakat itu memang sudah di luar kelebihan yang kita butuhkan dan mencapai nilai nisab dan haul. Saya kira semua zakat pertanian, ya, zakat perdagangan, dan nilai harta apapun yang termasuk kategori wajib dizakati, maka ketentuan-ketentuan syar'i, terutama prinsip memperhatikan nilai jumlah kecukupan, yakni nisabnya, dan nilai waktu, adakah 1 tahun berjalan sudah terpenuhi, maka saya kira penting pahami. Sama secara tidak hanya puasa, zakat, berhaji pun saya kira demikian. Nah, saya kira itu hal yang penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini, menjelaskan tentang ibadah mahdhah terkait dengan puasa, zakat, dan haji. Tentu sangat tidak memadai untuk menguraikan ibadah ketiga jenis ibadah mahdhah itu dalam waktu yang sangat minimal, ya, di acara Zoom ini. Tapi paling tidak kita perlu memahami prinsip-prinsip ibadah mahdhah di dalam Islam. Jangan sampai ibadah itu kita tunaikan pertama tanpa ilmu, dan yang kedua menurut selera kita sendiri. Karena rujukannya sudah jelas, harus standar Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu pun juga harus memperhatikan apakah hadisnya hadis mutawatir, hadis sahih. Jangan sampai kita mengamalkan hadis-hadis yang jelas dhaif, hadis-hadis yang justru yang sudah jelas rusak misalnya, apalagi hadis yang masuk kategori Israiliyat. Dan penelitian hadis ini dalam ilmu hadis itu begitu cermatnya, agar kita tidak jatuh mengamalkan hadis yang sesungguhnya justru itu masuk kategori hadis yang menyesatkan, hadis-hadis yang jelas dhaif. Jika itu dilakukan, maka agama ini akan berkembang ke arah yang liar, ya. Dan karena itu Islam memiliki tuntunan yang standar, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan ditunjukkan melalui contoh-contoh yang telah dilakukan oleh
Rasulullah SAW. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pesan singkat ini menginspirasi kita, memotivasi kita untuk lebih menjadi pembelajar ilmu-ilmu syariat, baik yang berhubungan dengan ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Padahal kita memahami apa ibadah itu, ada ibadah yang menjadi satu kesatuan. Kita boleh menunaikannya secara individu jika memang ada ketentuan, tetapi kita harus menunaikan secara berjamaah. Ada imam, ada pemimpin. Sebagaimana dalam kehidupan sosial kita pun juga harus menjalani kehidupan sosial ini di bawah kepemimpinan yang benar, yang jelas, yakni kepemimpinan orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berorientasi untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Hakim sudah menyampaikan materi-materi yang terkait dengan ibadah mahdoh secara umum, ya, dan kemudian pada ujung dari ceramah beliau, fatwa beliau, nasihat beliau terkait dengan zakat, puasa, umroh dan hajinya belum disinggung gitu, Ustaz Hakim. Nanti bisa sedikit mungkin perlu disampaikan itu kira-kira poin penting dalam haji dan dalam haji dan umroh itu. Tapi saudara sekalian, ada beberapa poin yang saya kira tadi disampaikan, jangan sampai kita beribadah mahdoh khususnya itu memakai hadis-hadis yang tidak sahih, gitu ya. Mungkin juga dipalsukan, itu Israeliat itu dibujui oleh dongengan-dongengan masa-masa lalu yang dikembangkan oleh Yahudi pada waktu itu, gitu. Ada beberapa Ustadz Hakim yang saya melihat bahwa terkait dengan puasa ini ya, ada yang disebut sebagai hadis dhaif itu. Dan saya kira ini nuwun sewu bisa nanti didalami itu. Nomor satu misalnya bahwa awal Ramadan itu adalah berkah, tengahnya adalah ampunan, akhir Ramadan itu bebas neraka. Nah, itu ternyata dikatakan ada hadisnya itu palsu. Kemudian yang kedua, tanpa zakat fitrah, maka pahala puasa itu melayang-layang di langit, tidak sampai kepada sasarannya. Zakat fitrah ini terkait dengan itu. Itu hadis yang dhaif juga. Terus yang disebut hadis dhaif adalah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Diamnya adalah tasbih. Doanya makbul. Itu juga disebut sebagai hadis dhaif. Ya. Terus yang berikutnya lagi yang baca sebagai hadis dhaif, jika umat itu tahu berkah dalam Ramadan, niscaya minta sepanjang tahun itu Ramadan. Itu dhaif. Itu hadis dhaif. Iya kan? Berikutnya lagi yang disebut sebagai hadis dhaif adalah jika umat tahu berkah dalam Ramadan, jika meminta maaf sebelum masuk Ramadan supaya puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mewajibkan minta maaf sebelum masuk Ramadan supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hadis dhaif. Jadi ini hal yang seperti ini sekarang sudah mulai banyak
bertebaran itu. Ya, satu ciri-ciri ibadah mahdhah, tapi dia tidak menyebutkan hadisnya. Ya, sanadnya tidak disebutkan, ya, rawinya tidak disebutkan, matannya isinya juga tidak diterangkan dengan jelas. Jadi umat ini sekarang tuh sedang digoyang dengan berbagai macam isu yang terkait dengan keghaiban, ya, ke masalah keritualan. Yang ternyata dasarnya adalah hadis dhaif dan tadi itu kisah-kisah Israeliat. Yang kedua, Ustadz Hakim, yang tentang masalah zakat. Tadi disebutkan dengan sangat jelas bahwa zakat itu ada nisab dan ada haulnya. Nisabnya itu dikatakan sekitar 50 juta. Ya, kalau dihitung dengan sekarang, ya sekian gram emas gitu. Dan haulnya itu tadi sudah disebutkan adalah 1 tahun. Ini zakat profesi, ini yang saya bilang sangat-sangat susah untuk bisa memahaminya. Mengapa? Kalau orang itu baru menerima bulanan misalnya, apalagi kalau mingguan, ya, terus kemudian dizakati dengan paksa, dipotong begitu saja, itu melanggar nisab dan melanggar haul. Ya, padahal dia sendiri mungkin untuk makan saja, apalagi kalau keluarganya banyak, tanggung jawabnya banyak, kakek, ibunya, bapaknya, mungkin ponakannya yang ikut dia, padahal dia gajinya pas-pasan, tapi dengan sangat agresif demi kepentingan yang lain yang kita belum tahu gitu, langsung dipotong. Apakah itu tidak termasuk haram itu si pemotong itu? Nanti pasti itu Allah akan meminta pertanggungjawaban. Orang yang pas-pasan gajinya, tanggungannya banyak, begitu saja dipotong. Katanya untuk zakat. Dan itu saya bilang, apakah itu bukan suatu yang sangat melanggar? Ya, siapapun pemotongnya, apa perusahaannya, apakah pemerintah yang memberikan gajinya, hal yang seperti ini harus difahami oleh umat Islam. Tidak boleh sembarangan kita untuk berhubung zakat itu mempunyai duit, nilai-nilai uang yang semua orang sekarang ini lihat uang itu sepertinya apa gitu, segalanya itu agresif untuk mengumpulkan uang untuk apapun, tapi kemudian melanggar. Bayangkan loh, orang yang gajinya pas-pasan, kemudian belum dipakai untuk hidupnya hari itu, kecuali kalau gaji CEO apa gitu ya, yang 1 bulannya adalah 500 juta gitu, itu lain lagi itu. Ya, CEO seperti itu, coba aja dicek tuh berapa itu hartanya, dan itu harus langsung diambil dengan serius itu, bukan hanya 2,5%, humus itu bisa itu, ya kan, 1/5-nya. Jadi ini zakat ini jangan sampai kita itu dibodohi orang, dibodohi orang. Yang miskin malah diambil, yang kaya dibiarkan. Saya kira ini suatu kezaliman yang luar biasa kalau itu terjadi. Ya, ini saya kira tolong bisa disampaikan bagaimana permasalahan zakat. Saya kira itu catatan yang saya tangkap tadi. Ya, jadi jangan sampai kita itu sembarangan terkait dengan masalah puasa. Karena ada hadis seperti itu terus tidur aja puasa. Maka dia tidak berprestasi dalam puasa. Ya kan, mahasiswa tidur, dosen tidur, pekerja tidur, maka otomatis tidak jalan itu kehidupan. Karena dalilnya ternyata dhaif. Bukan dhaif saja itu, maudhu, palsu. Saya kira itu yang saya bilang catatan saya tambahan sebelum saya sampaikan kepada teman-teman. Silakan saudara-saudara para peserta untuk
memberikan catatan walaupun jamnya sudah jam 9, masih kita bisa, waktunya masih Pak Hakim masih bisa menerima pertanyaan dari para peserta. Silakan para peserta. Saya buka pertanyaan atau komentar atau tambahan boleh ya terhadap masalah ibadah mahdhah yang terkait dengan puasa, zakat dan haji umroh ini. Siapa yang bisa angkat tangan atau bisa langsung bersuara sajalah, ya kita tidak perlu terlalu formal. Monggo silakan yang mau mau bertanya langsung bersuara saja. Dibuka audionya Mas, kemudian langsung bisa menyampaikan pendapatnya. Ada Pak Hakim menambahi sedikit banyak tentang masalah prinsip haji sama umroh untuk ditambahkan mumpung ada waktu beberapa menit. Belum dibuka anunya Pak Hakim, belum dibuka anunya audionya dibuka. Ya. Ya, oke. Jadi seperti ibadah mahdhah yang lain, maka ibadah umroh dan haji itu saya kira prinsip-prinsip dasarnya sama. Prinsip dasarnya sama. Harus berpegang pada tuntunan Al-Quran As-Sunnah. Dan yang tidak kalah pentingnya, ibadah-ibadah itu tidak untuk menyusahkan. Ibadah puasa, zakat, haji, sholat, tidak ada dalam Islam ibadah-ibadah justru akan bisa menyusahkan untuk menyusahkan umatnya, umat tidak ada. Ibadah-ibadah itu ditunaikan dengan ikhlas, dengan ilmu, dengan penuh syukur, dengan penuh sabar, maka ibadah itu kan menjadi aktivitas yang justru dirasakan sebagai satu kenikmatan. Karena betapa tidak kita beribadah itu justru untuk mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kita beribadah itu untuk mengagungkan, memuji zat yang telah melimpah ruahkan kepada kita beragam nikmat yang tak terhingga. Sehingga pesan Allah menekan wa in ta'udhu misalnya. Jadi tidak ada ibadah yang memberatkan. Dan karena ibadah misalnya atau haji, maka itu hanya bagi mereka yang mampu. Nah, dalam hal tentu ibadah itu meskipun mungkin berat, toh ibadah itu tetap harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Karena Allah memang tidak membebani hambanya untuk menunaikan aktivitas apapun, apalagi yang beribadah di luar kemampuan. Karena itu kita lebih diperintahkan untuk menunaikan ibadah itu ya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Berhaji kalau tidak mampu tidak perlu berhutang, apalagi dilakukannya dengan jalan batil, misalnya mengambil harta orang lain, entah dalam bentuk korupsi atau hasil suap, maka itu semua tidak sah untuk digunakan menunaikan ibadah mahdhah. Bahkan ibadah-ibadah ghairu mahdhah sekalipun. Nah, ibadah umrah dan haji ini ya sama. Prinsip ibadah itu sebenarnya seperti juga ibadah yang lain adalah dalam rangka menunaikan sekaligus merawat kewajiban hablum minallah dan kewajiban hablum minan nas.
Jadi itu bukan semata-mata ibadah ritual yang pisah dengan konsekuensi. Seluruh ibadah Islam itu memiliki konsekuensi yang saya kira sama sesuai dengan kemampuan yang bisa ditunaikan setiap individu mukmin. Nah, puasa misalnya, jika sakit atau udhurnya memang tidak bisa dibatasi dalam saat, maka pertama kita tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, boleh menggantungnya dalam bentuk fidyah. Nah, saya kira itu kemudahan-kemudahan yang hendak ditunjukkan betapa prinsip-prinsip syariat Islam itu tidak ada yang beratkan, menyusahkan. Justru sebaliknya, ibadah-ibadah itu juga akan mendatangkan berbagai keutamaan, berbagai manfaat. Baik manfaat individu, bahkan yang lebih penting adalah manfaat sosial. Manfaat yang tidak hanya di dunia, tapi juga manfaat di akhirat. Penting dipahami, sebenarnya seluruh ibadah itu dalam Islam hanya memiliki dua prinsip. Yang pertama, prinsip benar. Nah, tentu yang dimaksud benar menurut Al-Quran, hadis-hadis yang sahih tadi. Bukan hadis palsu, hadis dhaif, atau hadis-hadis yang dibuat-buat untuk menyesatkan. Yang kedua adalah prinsip manfaat. Manfaat individu, yang lebih penting bahkan adalah manfaat sosial. Jika manfaat ibadah itu hanya memberi manfaat individu, Islam tidak pernah mensyariatkan. Sebaliknya Islam lebih mendorong agar ibadah-ibadah yang kita tunaikan itu benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan sosial seluas-luasnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, manfaat itu tidak hanya di dunia, tapi juga manfaat di akhirat. Saya kira makna keberkahan itu ada korelasinya. Betapa nilai berkahan itu manakala memberi manfaat seluas-luasnya, dan manfaat itu tidak hanya di dunia, tapi juga manfaat di akhirat. Nah, saya kira itu yang penting untuk kita pahami, termasuk saya kira ibadah haji. Al-Quran sudah menegaskan kewajiban haji itu hanya untuk mereka yang mampu. Dalam surah Al-Imran ayat 97 itu saya kira jelas nih. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, kemudian Allah menegaskan selanjutnya, wa ma farinallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, ayat ini kira jelas. Dan semua perintah ibadah di dalam itu sudah ada standar aturan, diantaranya yang bersangkutan sudah mukallaf, mampu untuk menunaikan. Termasuk tadi ketentuan zakat, saya kira jika hartanya masih dalam batas dibutuhkan, maka zalim ternyata ada institusi atau ada pemerintah sekalipun kemudian mengambilnya dengan dalih kebersamaan atau keadilan menurut perspektif pemerintah. Nah, saya kira Islam tidak mengajarkan itu. Nah, saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, saya kira dengan demikian apa yang ditargetkan membahas ibadah mahdhah yang terkait dengan masalah puasa, zakat, dan haji umroh sudah disampaikan oleh Ustadz Hakim dengan panjang lebar, termasuk prinsip-prinsip. Niatnya ada, ilmunya ada, kemudian kemampuannya ada. Dan yang terkait dengan ilmu ini, saya kira Ustadz Hakim tadi bahwa jangan sampai kita terjebak
melakukan ibadah mahdho yang tidak ada rasionalnya sama sekali. Ibadah mahdho itu nggak ada rasionalnya, ya kan? Sholat subuh 2 rakaat nggak ada rasionalnya itu. Itu hanya kita kerjakan karena Allah memerintahkan kepada Nabi seperti itu dan dicontohkan oleh Nabi. Demikian juga zakat. Ya, zakat itu dilakukan oleh Nabi di waktu Rasulullah sudah di dalam kondisi di Madinah. Di waktu itu Rasulullah sudah memegang pemerintahan Madinah dan diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, dan pemerintahan yang Islami itulah yang mempunyai otoritas untuk mengambil zakat dari umat Islam. Kalau pemerintahan yang tidak peduli pada syariat, membiarkan misalnya barang haram bertebaran di negeri, ya kemungkaran bertebaran di negeri, pemerintahan-pemerintahan yang tidak menegakkan syariat di dalam kehidupan berbangsa bernegara, dia tidak punya hak otoritas untuk mengambil zakatnya orang Islam. Itu kan kata kuncinya, ya kan? Karena zakat itu ditarik oleh pemerintah yang sudah menjalankan syariat yang terkait dengan pemerintahan. Saya kira itu kunci. Dan barang siapa yang melakukan ibadah mahdho, termasuk puasa, zakat, sholat, haji, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, itu yang digolongkan sebagai bid'ah, dhalalah. Itu mengada-ada, dan itu diharamkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mengada-adakan masalah-masalah ibadah yang tidak saya perintahkan, nah itu kemudian bagian dari bid'ah. Jadi artinya masuk neraka itu. Jadi saudara sekalian, jangan mudah kita terpengaruh untuk mengerjakan ibadah mahdho yang tidak ada tuntunannya yang langsung dari Nabi, jalurnya itu, gitu. Jangan berbasis hadis yang palsu. Melakukan ini sepertinya mendapatkan berkah, ini sepunya, padahal itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang disebutkan bid'ah dhalalah. Sedangkan amalia, itu tidak ada batasannya, itu nanti diterangkan pada berikutnya. Ustaz Hakim, pada yang akan datang kita bicara tentang masalah ibadah, amalia, akhlak mulia, dan itu kemudian boleh orang mempunyai banyak, tadi disampaikan oleh Ustaz Hakim, kelonggaran untuk bisa bervariasi. Ya, tapi ibadah mahdho tidak ada kelonggaran untuk bervariasi. Harus seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saudara sekalian, waktunya sudah habis. Jadi monggo silakan nanti kalau saudara mau mendalami bisa unduh di YouTube channel Syarikat Islam Politik, diklik logonya SIP, bintang di tengah merah putih, itu logonya SIP, bintang kuning di tengah merah putih, dan kemudian dicek di dalam channel itu playlist. Nah, di dalam playlist itu ada kategori Islam Kafa. Nah, di dalam Islam Kafa itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Saya kira begitu, saudara sekalian. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dalam pengajian kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, saya tutup pengajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.